Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 10 Januari 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar tentang Yesus bersama Yakobus dan Yohanes mengunjungi Simon dan Andreas. Yesus selalu menyembuhkan ibu mertua Simon yang terbaring karena sakit demam. Kunjungan Yesus pada ibu mertua Simon menunjukkan cinta dan kepedulian Yesus pada mereka yang sakit dan menderita. Tidak hanya pada ibu mertua Simon, tapi Yesus juga terus melayani, menyembuhkan banyak orang yang sakit dan kerasukan setan yang datang padanya. Banyak orang datang pada Yesus, mereka terus mencarinya. Mengapa mereka begitu terus mencari Yesus? Karena mereka mendapatkan berkat, mendapatkan cinta, mendapatkan pelayanan, kesembuhan, sukacita dari Yesus. Dalam kesibukannya untuk melayani banyak orang yang datang, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa. Dan bagi saya ini menarik. Di dalam Injil dikatakan, pada waktu masih gelap Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Artinya Yesus tidak hanya melayani, bekerja, sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, tapi dia selalu punya waktu. Ia berusaha dalam kesibukannya itu, ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk berkomunikasi dengan Bapanya. Ada waktu dia menimba kekuatan dari Bapanya. Saudaraku yang terkasih, ada dua hal yang bisa kita renungkan dari kisah Injil hari ini. Pertama, Yesus mengajarkan kita untuk memiliki hati yang peduli. Teristimewa untuk mereka yang terpinggirkan, mereka yang membutuhkan. Kita hendaknya memiliki hati yang peduli, yang peka, memiliki perhatian untuk mereka. Saya meyakini sekitar kita banyak orang yang membutuhkan cinta dan perhatian kita, tapi kadang-kala kita abaikan itu. Maka hari ini sebenarnya kita disapa oleh Yesus. Pedulikah kita untuk mereka? Kedua, Yesus mengajar pada kita bahwa dalam tugas perutusan kita yang luar biasa sibuk tidak menjadi alasan bagi kita untuk melupakan komunikasi dengan Tuhan. Yesus mengajarkan kita dalam kesibukan selalu berusaha menimba kekuatan, berkat, sumber sukacita kita, yakni berkomunikasi dengan Tuhan.
Karena itu saya ingin mengajak kita selalu, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga kita senantiasa memiliki hati yang peduli dan terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam